Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, semalam Sob ternyata tak muncul, tapi akhirnya pagi ini sudah muncul. Dan inilah Sob versi cepat untuk 1021. Di sini sudah ada beberapa poin penting yang muncul, ya walaupun masih cuma sedikit. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapter ini adalah Akuma atau Ibis, yang sepertinya judul ini akan berkaitan dengan kemampuan Nico Robin yang dia gunakan untuk melawan Black Maria. Atau mungkin juga judul ini akan menunjukkan sisi kelam Robin yang bahkan ketika kecil sudah disebut sebagai anak iblis. Di chapter sebelumnya, Nico Robin dan Brook bertarung dengan Black Maria dan para kroconya. Lalu ketika pertarungan semakin sengit, Robin pun berduel dengan Tobiropo raksasa itu. Nah, di bagian awal chapter ini pun masih menceritakan tentang pertarungan mereka yang nampaknya sudah semakin memanas. Kemudian ketika bertarung ini ada adegan flashback yang menunjukkan masa lalu Nico Robin ketika sedang bersama dengan pasukan revolusi. Ya, tentu saja hal itu adalah ketika masa time skip terjadi. Nah, ini menarik. Seingat Mimin, ketika time skip belum diceritakan proses latihan seperti apa yang sudah dijalani oleh Nico Robin. Mungkin di flashback ini akan sedikit terungkap mengenai latihan seperti apa yang dilakukan oleh arkeolog dari bajak laut topi jerami itu. Lalu kemudian dalam flashbacknya ini juga dimunculkan beberapa tokoh penting dari pasukan revolusi. Ada Sabo yang merupakan kepala staf. Lalu ada juga Koala beserta dengan Hek, si manusia ikan yang muncul di Dressrosa. Namun di sini belum diceritakan mereka sedang latihan atau hanya sedang berbincang-bincang saja. Dan Mimin rasa flashback ini pun masih akan sedikit berlanjut ya, hingga menunjukkan sosok pimpinan pasukan revolusi, yaitu Monkey D. Dragon. Ya, mungkin akan ada sedikit flashback lagi di chapter depan. Lalu setelah adegan flashback di chapter ini berakhir, Nico Robin langsung bersiap untuk mengeluarkan sebuah kemampuan baru. Ya, tentu nakama sudah paham ya bahwa ini semacam the power of flashback yang kerap muncul ketika Luffy sedang bertarung. Lalu kemampuan Robin ini masih berkaitan dengan klon tubuh raksasanya yang muncul di chapter lalu. Di sini Robin merubah klon raksasanya itu menjadi berwarna hitam, dan kemampuan itu disebut dengan Demonic Floor atau ibis hitam. Wah, jos, ngeri lah ini ya. Dengan adanya konfirmasi warna hitam ini, Mimin dan mungkin sebagian besar nakama akan berpikir bahwa itu adalah kemampuan Haki Robin yang akhirnya muncul di chapter ini. Karena ya ciri khas dari Haki Bususoku itu memang adalah perubahan ke warna hitam. Namun sayangnya di Sob versi cepat ini belum terkonfirmasi apakah itu termasuk Haki ataukah bukan. Dan ngomong-ngomong mengenai Haki Robin, Mimin jadi teringat pada salah satu komentar nakama yang Mimin bahas pada video yang lalu. Nakama itu berkomentar bahwa masa Robin yang dilatih Dragon gak bisa Haki, karena Sanji yang dilatih Ivankov saja bisa gunakan Haki. Ya, kayaknya pertanyaan dari Bang Fadli Kolbi ini akan segera dijawab oleh Bang Oda. Lalu selain Haki ada juga sih kemungkinan lain, yaitu Awakening dari Hana Hananomi yang membuat Robin sebagai penggunanya akan mendapatkan kemampuan yang sangat hebat. Dan jika itu memang Awakening, Mimin rasa masih akan lebih hebat lagi. Mungkin Robin bisa merubah seluruh ruangan Black Maria itu menjadi anggota tubuhnya. Oke, kita tinggalkan Robin dan beralih ke lokasi Luffy dan Momonosuke. Di chapter sebelumnya, Luffy yang masih belum pulih meminta Momo untuk membawa dirinya terbang menggunakan kemampuan naga. Dan saat itu Momonosuke sangat terkejut. Ya, tentu dia menganggap bahwa dia tak akan bisa terbang setinggi itu. Selain belum bisa sempurna menggunakan mode naganya, Momonosuke ini kan juga takut dengan ketinggian. Namun di chapter ini ada suatu hal yang mengejutkan. Tapi ya sebenarnya hal itu memang sudah pernah terfikirkan sih, bahwa Momonosuke ini akan berubah menjadi dewasa.
Iya, di chapter ini Momonosuke meminta Shinobu untuk menggunakan kemampuan Juku-Juku no-Mi-nya untuk merubah putra Oden itu menjadi dewasa. Di chapter 924 yang lalu, ketika Shinobu menyelamatkan orang-orang dari bolo breednya Kaido, dia sempat menjelaskan bahwa kemampuan Juku-Juku no-Mi-nya itu bisa membuat segala hal menjadi dewasa, atau juga bisa dikatakan menjadi tua. Selama ini sih kemampuan Shinobu itu hanya diperlihatkan untuk menuakan benda-benda hingga lapuk atau membusuk, dan belum pernah digunakan pada manusia, sekalipun ketika digunakan untuk menyerang. Padahal kemampuan itu cukup berguna sih menurut Mimin. Misalnya nih ya, ketika ada orang yang kuat, Shinobu bisa melemahkannya dengan cara membuat orang itu menjadi tua. Dan ketika dia sudah tua, tentu kekuatan serta stamina-nya akan berkurang drastis. Tapi nyatanya Shinobu tak pernah menggunakan kemampuan seperti itu. Lalu untuk kasus Momonosuke ini sepertinya juga akan sangat menarik. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan besar Mimin. Pertama, apakah setelah jadi dewasa, Momo akan memiliki kekuatan baru yang merupakan kekuatan terpendamnya, atau tubuhnya hanya akan menjadi dewasa saja dengan peningkatan kekuatan yang juga biasa-biasa saja. Ya, kekuatannya hanya akan meningkat seperti orang dewasa pada umumnya. Jika hal itu yang terjadi, maka Momonosuke hanya akan berubah dari bocah gak guna menjadi mas-mas atau om-om yang gak guna juga, karena kekuatannya hanya standar saja. Lalu yang kedua, apakah kekuatan naganya itu juga akan meningkat dan akan jadi cukup kuat untuk sekedar adu nafas api melawan naga Uo-Uo no-Mi versi asli yang saat ini digunakan oleh Kaido? Atau naga Momo hanya akan tetap menjadi naga yang kikuk seperti biasa, hanya ukurannya aja yang jadi besar? Tapi ya, jika memang skema Luffy ditambah Momonosuke yang akan mengalahkan Kaido, maka kemungkinan terbaiklah yang sepertinya akan muncul, yaitu Momonosuke akan secara instan berubah menjadi sosok manusia super seperti ayahnya Kozuki Oden, dan ditambah lagi dengan kekuatan naga dari Uo-Uo no-Mi hasil buatan Vegapunk. Iya, kalau gitu sih Mimin jadi yakin kalau Kaido bisa dikalahkan, karena ibaratnya Momo itu adalah gabungan ya dari sosok Oden dan Kaido. Iya, mari kita nantikan aja deh bagaimana skema perubahan Momonosuke ini menjadi dewasa. Apakah kekuatannya akan meningkat drastis atau hanya akan biasa-biasa saja? Oke, sampai di sini aja sob versi cepat ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jika ada tambahan, kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. Lalu untuk info minggu depan ternyata akan kembali libur. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!